Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu untuk kasih pimpinan, penyertaan, pertolonganmu sepanjang malam, dan Kau berikan kami hari yang baru untuk boleh kami nikmati kembali pada hari ini. Mari Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap kami, agar firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita bertemakan ukuran hidup bahagia, bagian yang kedua, didasari dari Mazmur 112 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dalam bagian yang pertama, kita mendapati ukuran hidup bahagia ialah orang yang disertai oleh Tuhan di sepanjang hidupnya. Maka bagian yang kedua, ukuran hidup yang bahagia adalah orang yang bertumbuh dalam iman dan kerohaniannya. Saudara, kalau seseorang dalam keadaan susah, lalu ia stres, atau dalam keadaan senang, lalu ia senang, apakah itu ukuran yang dimaksud dengan kebahagiaan? Tentu tidak, bukan. Tetapi orang yang berbahagia ialah orang yang dapat menguasai dirinya dalam setiap keadaan dan situasi, di mana ia tidak menjadi khawatir dan takut ketika masalah datang menimpanya. Tetapi sebaliknya, ia masih dapat tetap bersyukur, tetap bersuka cita ketika menghadapi situasi yang sulit di dalam kehidupannya. Ini yang dikatakan oleh pemazmur dalam ayat 6 dan 8. Sebab ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Artinya, orang yang mampu tidak takut kepada kabar celaka, orang yang mampu tidak khawatir ketika masalah datang, hanya mungkin terjadi kalau ia mengalami pertumbuhan iman dan dalam kerohanian yang baik. Karena ia tahu kepada siapa ia berharap, karena ia mempunyai pegangan hidup, kepada siapa ia meminta pertolongan, bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, inilah yang disaksikan oleh pemazmur. Dia mengalami bagaimana kesulitan hidup yang dialami, yang terjadi dalam kehidupannya. Namun dia dapat tetap tegar, tetap kuat, oleh karena dia punya iman dan bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Saudara, ini pula yang terjadi, yang dialami oleh Rasul Paulus. Kita melihat bagaimana kehidupannya pun mengalami banyak sekali kesulitan. Ia pernah disesah, ia pernah mengalami kesulitan yang berat, ia pernah berada dalam bahaya di kota, di padang gurun, di tengah laut, dan sebagainya. Tetapi dari kesulitan yang dihadapi oleh Paulus, ia dapat tetap mengucap syukur, dapat tetap bersuka cita, masih tetap hidup berpengharapan. Ia tidak stres, ia tidak khawatir, melainkan ia berkata, dalam segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Hal itu terjadi karena iman dan kerohaniannya yang bertumbuh di dalam Tuhan. Ia mengenal Tuhan dengan benar, karena itu ia punya pegangan, ia punya pengharapan kepada Tuhan. Jadi, saya mau katakan, sebagai orang percaya, maka kita harus bertumbuh dalam iman kita, dalam kerohanian kita di dalam Tuhan. Jangan seperti anak-anak terus yang mudah kecewa kepada Tuhan, yang mudah marah kepada Tuhan. Tapi kita belajar setahap demi setahap untuk mengenal Tuhan dan bertumbuh dalam iman dan kerohanian yang baik. Gimana caranya? Baca firman Tuhan, renungkan, dan lakukan di dalam kehidupan kita.
Saudara, kebahagiaan yang sejati ialah kebahagiaan yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan apapun, senang ataupun susah. Karena kita tahu siapa yang menjadi sumber pertolongan hidup kita. Saudara, yang ketiga, ukuran hidup bahagia ialah orang yang hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Ya, 9 dikatakan, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Saudara, salah satu peribahasa mengatakan, gajah meninggalkan gading, manusia meninggalkan nama. Kita tahu hidup di tengah dunia ini hanyalah sementara. Kalau di dalam kehidupan kita hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri, maka kita belum menjadi orang yang berbahagia. Karena hidup kita belum memberikan sumbangsi, belum menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu, hidup yang berbahagia ialah bila mana hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, hidup berguna bagi sesama, dan tentunya nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan di dalam kehidupan kita. Saudara, itulah hidup yang berbahagia, di mana hidup kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Karena itu mari kita belajar, saudara, hari ini, supaya kehidupan kita boleh disertai oleh Tuhan, agar hidup kita boleh bertumbuh dalam iman dan kerohanian yang baik, agar hidup kita boleh menjadi berkat. Gimana caranya? Ingat, 2 hal yang harus kita lakukan: takut akan Tuhan dan hidup di dalam ketaatan dalam perintah-perintah Tuhan. Ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Saudara, mari nikmatilah kehidupan yang berbahagia, sekalipun situasi dan kondisi tidak mudah sedang kita hadapi. Mari kita belajar bersama, mendekat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan kita menyukai dan hidup dalam perintah-perintahnya. Saudara, kiranya renungan ini membawa kita hidup lebih dekat dan menikmati kebahagiaan yang sejati. Amin. Bapa di sorga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kasih, pimpinan, penyertaan-Mu. Biar Tuhan kami boleh memiliki kehidupan yang berbahagia, seperti yang firman Tuhan katakan, disertai oleh Engkau, dapat menguasai keadaan dan hidup menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, tolong kami yang lemah ini, peganglah tangan kami erat-erat. Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, dan Tuhan yang memberkati setiap langkah kehidupan kami. Pergumulan kami, Tuhan, kami sandarkan kepada Engkau. Kiranya Engkau boleh campur tangan sakit penyakit kami. Kiranya Engkau, Tuhan, yang boleh memulihkan dan menyembuhkan akan sakit penyakit yang kami alami. Tolong kami, Tuhan. Lawatlah kami secara pribadi. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu yang terbesar. Berkati usaha, pekerjaan, dan keluarga kami. Kami rindu Engkau ditinggikan, dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.